Bangun pagi, lari, journaling, baca buku motivasi, lalu kerja, kejar target, kerja lagi, nonton konten motivasi, lalu tidur larut. Besok, ulang lagi. Katanya, jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Tapi kenapa kamu justru makin stres, makin kosong, makin merasa gagal? Self-improvement seharusnya membuatmu bertumbuh. Tapi kenapa rasanya seperti perang? Perang melawan dirimu sendiri. Perang yang kamu jalani dalam diam. Kita hidup di zaman paling produktif dalam sejarah manusia, tapi juga zaman paling lelah, paling cemas, paling depresi. Katanya, kalau kamu gagal, itu salahmu. Kamu kurang usaha. Padahal, kamu udah coba semuanya. Bangun pagi, fokus, optimis. Tapi tetap, kamu merasa tidak cukup. Mungkin, self-improvement bukan lagi penyelamat, tapi racun yang perlahan-lahan membunuhmu dengan senyuman. Ide tentang memperbaiki diri bukan hal baru. Dari ajaran Buddha yang bicara soal pembebasan dari penderitaan, hingga filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius yang menulis, kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiranmu. Manusia selalu punya dorongan untuk menjadi lebih baik, tapi kemudian dunia berubah. Revolusi industri menciptakan sistem yang menuntut efisiensi, disiplin, produktivitas. Manusia bukan lagi hanya ingin jadi lebih baik, tapi harus jadi berguna, harus jadi bernilai jual. Lalu, datanglah abad 20. Di Amerika, muncul satu buku yang akan mengubah segalanya. Think and Grow Rich. Ditulis Napoleon Hill tahun 1937. Buku ini bilang, jika kamu bisa memikirkannya, kamu bisa meraihnya. Sebuah janji manis. Manusia bukan lagi sekadar memperbaiki diri, tapi mengejar kesuksesan, kekayaan, pengakuan. Dari sana lahirlah Gelombang, seminar motivasi, kursus NLP, gurunya disebut coach. Bahasanya, afirmasi, mindset, visualisasi, law of attraction. Apa yang dulunya praktik spiritual atau filsafat, kini jadi industri. Self-improvement dijual seperti sabun cuci piring. Ingin kaya, ikut seminar saya. Ingin sukses, beli e-course saya. Dan di era media sosial, semua itu dibungkus lebih rapi lagi. Visual, estetik, musik inspiratif, kata-kata positif. Kita bukan hanya diajak memperbaiki diri, kita diharuskan untuk terus upgrade. Nggak boleh lelah, nggak boleh diam, harus hustle, harus jadi versi terbaik setiap hari, atau kamu akan tertinggal. Ini bukan lagi self-improvement, ini tekanan, ini kompetisi, dan secara tidak sadar, kita sedang dibentuk jadi manusia yang merasa selalu kurang. Lalu muncul pertanyaan, apakah self-improvement masih tentang bertumbuh, atau sudah berubah jadi alat kontrol sosial yang bikin kita kelelahan tapi tetap merasa bersalah? Dulu, malas dianggap sebagai sifat buruk. Malas bangun pagi, malas bekerja, malas bergerak. Semua itu membuat kita dijauhi. Kita diajarkan untuk melawan kemalasan, agar bisa sukses. Tapi sekarang, ada yang berbeda. Masuk ke dalam dunia modern yang mengubah segala hal menjadi mesin, hustle culture. Di dunia ini, kalau kamu nggak hustle, kamu nggak pantas disebut sukses. Kalau kamu nggak bangun jam 5 pagi, berarti kamu nggak bekerja keras. Kalau kamu nggak terus bergerak, berarti kamu ketinggalan. Kamu pasti sering mendengar kalimat-kalimat ini. Jangan tunggu motivasi, ciptakan motivasi. Tunjukkan kerja kerasmu di setiap detik. Jangan berhenti sampai kamu bangga. Masalahnya, dalam budaya hustle, istirahat menjadi musuh. Dulu, kita diajarkan untuk berhenti sebentar, menikmati hidup, menikmati waktu bersama orang yang kita sayangi. Tapi sekarang, break bukan lagi sebuah kesempatan untuk merecharge, tapi dianggap sebagai kemalasan. Mengambil waktu untuk diri sendiri dianggap sebagai wasting time. Dan ini adalah racun yang tersembunyi. Mereka bilang, you need to grind every day.
Kalau kamu nggak hustle, kamu akan kalah. Tapi yang mereka lupa, hustle tanpa istirahat adalah jalan menuju burnout. Burnout, sebuah kata yang kita semua kenal, tapi jarang kita sadari datangnya. Ketika kamu bekerja tanpa henti, tanpa ada waktu untuk diri sendiri, yang kamu dapatkan bukanlah kesuksesan, tapi kehancuran. Tapi kenapa kita tidak bisa berhenti? Kenapa kita merasa harus terus melangkah? Bahkan saat tubuh dan pikiran kita sudah minta istirahat. Itulah yang dinamakan toxic positivity. Ketika segala sesuatu harus terlihat positif. Ketika kamu tidak boleh merasa lelah. Ketika kamu harus selalu tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal, kenyataannya, kita sedang menahan semua kelelahan itu. Kita sedang mencekik diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Dalam budaya hustle, tidak ada tempat untuk kelemahan. Tidak ada ruang untuk rasa malas. Dan lebih parahnya, kita mulai percaya kalau kita tidak berhasil. Itu karena kita malas. Padahal, apakah benar itu karena malas? Atau karena kita sudah terlalu lelah untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak membuat kita bahagia? Jadi, saat kita mulai merasa lelah, merasa kita tidak bisa lagi terus bergerak, saat itulah kita harus bertanya, apakah saya malas atau saya hanya butuh istirahat? Dan siapa yang mengajari kita untuk berpikir bahwa kita tidak berhak beristirahat? Self-improvement pada dasarnya adalah niat baik, untuk jadi lebih baik, lebih sehat, lebih sukses. Tapi, ketika berubah jadi tekanan konstan untuk terus produktif, untuk selalu positif, dan tidak boleh lelah, maka self-improvement kehilangan makna sejatinya. Kita hidup di zaman di mana berhenti sejenak dianggap dosa, dan malas dianggap cacat moral. Padahal, manusia bukan mesin. Kita butuh istirahat. Kita berhak merasa gagal. Kita boleh tidak baik-baik saja. Alih-alih terus mengejar versi ideal yang tak pernah cukup, mungkin sudah waktunya kita bertanya, versi terbaik dari diri kita menurut siapa? Self-improvement bukan perlombaan, itu perjalanan, dan kamu nggak harus selalu berlari. Kalau kamu setuju, tekan like, subscribe, dan bagikan ke teman yang juga butuh istirahat hari ini.